Pak? Oke, kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan rekan-rekan jurnalis. Terima kasih telah hadir di ruangan ini. Kami dalam kesempatan ini akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi terkait dengan proyek-proyek di pemerintah Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Sebagaimana rekan-rekan juga sudah ketahui bahwa KPK dengan kerjasama dengan Polda Nanggro Aceh Darussalam telah berhasil menangkap salah seorang DPO dengan inisial IA. Dan malam ini sudah hadir bersama kita pimpinan KPK Bapak Yohanis Tanak, juga Deputi Penindakan KPK Bapak Karyoto, akan menjelaskan secara detail terkait dengan kronologi penangkapan dan juga upaya paksa lainnya yang akan KPK lakukan sebagai tindak lanjut dari penangkapan yang telah KPK lakukan. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan lebih lanjut oleh pimpinan KPK Bapak Yohanis Tanak. Kami persilakan Bapak. Terima kasih kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini 25 Januari 2023 kita bertemu lagi untuk menyampaikan informasi terkait dengan penangkapan seorang yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai DPO. Beliau ini telah ditetapkan dalam Sprindik pada September 2018. Namun belum pernah diperiksa. Beliau ini adalah salah satu orang kepercayaan dari mantan Gubernur Aceh periode 2007-2012. Tersangka ini juga adalah orang yang sebagai tim sukses dari mantan gubernur periode 2007-2012. Sebelumnya dalam perkara ini, sebelumnya itu dalam perkara gratifikasi, beliau ini terkait dengan mantan gubernur yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara gratifikasi. Tapi kemudian beliau ini melarikan diri dan dijadikan sebagai DPO yang kemudian dilakukan penangkapan atas kerjasama KPK dalam hal ini tentunya yang dipimpin oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi beserta Direktur Penyidikan berkoordinasi dengan Polda Aceh berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka yang berinisial IA. IA. Berinisial IA. Adapun kronologis penangkapannya pada tanggal 24 Januari kemarin, tim reserse kriminal umum Polda Nanggro Aceh Darussalam
telah melakukan penangkapan terhadap beliau, tersangka IA, di salah satu tempat yang berada di Banda Aceh. Kemudian pada hari ini, tim penyidik berangkat ke Banda Aceh dan kemudian membawa beliau ke Jakarta, ke kantor KPK ini, Gedung Merah Putih. Untuk selanjutnya akan dilakukan penahanan dan pemeriksaan nantinya kepada beliau. Adapun perkaranya, konstruksinya adalah sebagai berikut. Pada sekitar tahun 2027 sampai dengan 2012, IY selaku Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam menerima uang yang berjumlah sekitar 32 miliar 454 juta 500 rupiah. Dana tersebut itu berasal dari satu proyek yang berada di Nanggroe Aceh Salam yang sumber dananya berasal dari APBN. Kemudian melalui beliau, melalui tersangka ini, dana diterima dan diberikan kepada Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam yang pada saat itu dijabat oleh IY. Dana yang diterima sebanyak itu diberikan beberapa kali. Diberikan secara bertahap. Yang pertama itu sekitar 6 miliar 937 juta 500 ribu rupiah yang diberikan 8 kali. Itu sekitar tahun 2009. Kemudian di tahun 2010 beliau menyerahkan lagi kepada IY, tersangka ini menyerahkan kepada IY sebanyak 9 miliar 577 juta 570 juta yang diberikan dalam 31 kali tahapan. Kemudian pada tahun 2011 tersangka ini menyerahkan lagi kepada IY uang sebanyak 13 miliar 3 juta rupiah yang diberikan beberapa kali transaksi, yang diberikan dalam 39 kali transaksi. Uang ini berasal dari, seperti saya katakan tadi, proyek yang dananya bersumber dari APBN. Adapun proyek tersebut adalah terkait dengan pembangunan jembatan. Iya. Namun dalam proses pemeriksaannya ini kemudian beliau tidak memenuhi panggilan dan kemudian dinyatakan DPO. Kami dari pihak KPK tidak akan berhenti untuk melakukan tindakan hukum penangkapan terhadap siapapun yang telah diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dan telah dinyatakan DPO. Dan dalam kesempatan ini
kami dari KPK mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kapolda Nanggroe Aceh Darussalam beserta jajarannya yang telah bersedia kerjasama dengan pihak KPK untuk melakukan penangkapan, sehingga pada malam hari ini kita bisa melihat tersangka berada di sini. Dan untuk selanjutnya, pihak penyidik KPK akan melakukan penahanan selama 20 hari dan sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan, dan untuk lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Deputi Penindakan, dan menurut beliau sudah cukup. Saya serahkan kembali kepada Ibu untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Bapak Ibu dan rekan-rekan jurnalis, kita buka sesi tanya jawab, dan saya juga mengundang rekan-rekan jurnalis yang mengikuti konferensi pers ini melalui akun media sosial KPK untuk menyampaikan respon, tanggapan ataupun pertanyaannya untuk bisa interaktif dengan kami di sini melalui fitur yang tersedia. Kesempatan pertama saya buka dulu untuk teman-teman yang hadir di sini. Boleh silakan satu di sana, nama dan medianya. Mau nanya yang tadi kayaknya kurang lengkap. Jadi ditahannya itu selama 20 hari dari kapan dan dia ditahan di rutan mana? Terus kedua mau nanya soal Izil Azhar. Dia kan dulu diduga terima 32 miliar gratifikasi. Tapi bersama Irwandi Yusuf. Nah, tapi dalam persidangan itu gratifikasi Irwandi Yusuf itu tidak terbukti karena Izil Azhar ini nggak bisa didatangkan. Nah, sekarang dia udah ditangkap dan bisa didatangkan. Apakah nanti KPK akan membuka lagi kasus gratifikasi Pak Irwandi Yusuf itu? Karena kan masalahnya adalah dulu ya Pak Izil Azharnya ini buron. Seperti itu aja untuk kasus ini. Baik, yang kedua silakan. Ya, tes. Ya, Nama saya dan medianya? Mario dari Metro TV. Ya, mohon dicatat Pak Yohanes, ini agak panjang. Pertama, walaupun ini kasus sudah cukup lama. Pertama, dengan penangkapan Bapak IA ini, bukan beliau, Bapak IA ini, kalau dihitung bahwa dia tersangka, terus kemudian buron, apakah hukumannya akan bertambah atau pasalnya ada yang nambah? Artinya kan ini prosesnya sudah cukup menyulitkan rekan-rekan penyidik di sini. Nah, kedua, dalam persidangan saya mencermati waktu itu ada keterlibatan pihak lain. Kalau ini kan orang kepercayaan dari Gubernur IY, dan ada lagi satu orang kepercayaan juga, ya, berinisial ST, ESB. Nah, waktu itu di persidangan itu kan dikatakan bahwa dia diberikan kepercayaan untuk menyelenggarakan Aceh Marathon dengan nilai miliaran rupiah. Padahal kapasitasnya nggak jelas. Artinya dia bukan atlet, dia bukan seorang olahragawan, tapi dipercayai memegang dana besar untuk menyelenggarakan namanya Aceh Marathon. Nah, itu apakah memang itu didalami juga? Nah, kemudian nyambung dari pertanyaan Chandra. Kalau kemarin kan gratifikasinya tidak bisa dibuktikan karena saudara yang di belakang ini belum bisa dikonfirmasi karena lari dan belum bisa ditangkap. Nah, pertanyaan saya, apakah KPK juga akan mendalami terkait dana otsus di Aceh? Ini yang jauh lebih besar ketimbang proyek-proyek itu. Karena bagi saya, fakta dan kenyataan dari pembangunan dana otsus di Aceh itu jauh sekali. Jadi tidak jelas, tidak nyata bahwa dengan dana otsus sekian, pembangunannya malah tidak ada atau jauh dari harapan pemerintah, bahkan lebih banyak memakai dana APBN langsung dengan permintaan-permintaan lain. Dan keempat,
apakah dengan saudara Ie ini akan juga dikonfirmasi terkait pengadaan 2 kapal Aceh Tangguh? Setahu saya dugaan korupsi pengadaan 2 kapal baru yang besar ini, namanya 2 unit kapal Aceh Tangguh ini cukup memakan biaya besar yang berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Nah selanjutnya Mbak Ipi langsung ke pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin karena sudah berapa lama dari tahun baru udah nggak kompers. Pertama, saya ingin Kita menanyakan. prioritas topiknya terkait dengan isu ini dulu ya. Oh gitu. Ya, boleh kita berikan kesempatan untuk yang lain. Sudah 4 pertanyaan, Pak Mario, boleh ya? Nanti kita lanjut lagi ke sana. Silakan yang di belakang Pak Mario. Saya Mirza dari Tempo. Saya ingin bertanya, Izil Azhar ini kan sudah hampir 5 tahun buron. Dan ketemunya di Aceh, apakah dia selama buron itu pernah ke luar negeri atau tidak? Dan kalau misalnya tidak pernah, apakah ada yang membackingi dia selama di Aceh? Mungkin segitu aja, terima kasih. Satu lagi ya, silakan. Oh, oke. Yang di belakang dulu, silakan. Siapa yang membackingi? Assalamualaikum, selamat malam Pak Tanak, Pak Gatot, Waalaikumsalam. Mbak Ipi. Saya masih nyambung pertanyaan ini. Tadi belum dijelaskan kan yang bersangkutan disangkakan dugaan gratifikasi. Artinya apakah benar pasal yang disangkakan itu pasal 12B besar gitu. Ketika konstruksinya pasal 12B besar, irisannya tentu dengan penggunaan uang. Nah, apakah kan tidak terbukti ya Pak? Dari fakta persidangan tidak terbukti, putusan pun tidak terbukti untuk Irwandi Yusuf. Nah, apakah kemudian KPK mendalami dugaan pemanfaatan, penggunaan atau aliran uang 32 miliar yang diduga diterima oleh Izil Azhar atau alias Ayah Merin ini? Nah, ketika didalami, apakah juga akan ditelusuri transaksi rekening yang sebelumnya atau misalnya pengalihan, pengubahan bentuk, pentransferan atau dibelanjakan atau membeli sesuatu berupa barang dan lainnya yang diduga sebagai unsur pasal 3 Undang-Undang TPPU, Pak. Jika tidak bisa aktif dengan pasal 3, apakah memungkinkan yang bersangkutan diterapkan dengan pasal pasif untuk pasal 5 Undang-Undang TPPU? Itu 2 pertanyaan dari saya yang soal kasus ini. Yang ketiga masih soal kasus ini, Pak. Nah, proses tindak lanjut dari putusan Irwandi Yusuf itu bagaimana? Apakah akan di-split atau digabungkan dengan kasus tersangka IA ini, kemudian didalami terkait dengan penggunaan uang tersebut? Yang kelima dari saya masih terkait dengan ini Pak, kasus ini. Yang bersangkutan kan buron lebih dari 5 tahun. 4 tahun dari November 2018. Ini proses penangkapannya bagaimana Pak? Apakah ada cerita-cerita menarik, misalnya kan yang bersangkutan itu apakah melawan atau lagi ngopi misalnya Pak di warung kopi ya, atau misalnya lagi kumpul dengan teman-temannya mantan anggota itu kombatan atau seperti apa Pak? Karena kan ya kalau yang disampaikan Pak Tanak tadi masih secara umum saya ditangkap oleh Polda, kemudian koordinasi dengan KPK dibawa ke sini gitu. Ada nggak cerita menarik, masa selama lebih dari 4 tahun hanya numpang nongkrong Pak, kemudian diciduk gitu kan, atau misalnya dia kabur atau misalnya manfaatkan ex-kombatan yang lain untuk melindungi dirinya sendiri, apalagi dia mantan ex-kombatan yang wilayah salah satu wilayah. Baik. Dari saya terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 4 poin ya sudah kami catat. Terima kasih. Tadi ada satu lagi ya untuk sesi ini. Silakan nama dan medianya. Selamat malam semuanya, perkenalkan saya Tasya dari Voi.id. Mau tanya, sebenarnya pertanyaannya sama kayak Bang Sabir ya, kemana dia buron, kemana dia lari selama buron, terus sama tambahannya mungkin kayak ada nggak sih yang bantuin, maksudnya yang bantuin tuh siapa gitu, dan apakah akan diproses, misalnya yang bantuin sama-sama bekas gerakan yang dulu atau gimana? Itu aja sih, terima kasih. Baik, sudah ada 5 penanya ya, kami sudah catat dan akan dijawab
secara ringkas mungkin nanti boleh dari Pak Deputi terlebih dahulu mungkin. Saya kira akan lebih teknis. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan jurnalis yang saya hormati, saya cintai dan banggakan, dan masyarakat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Beberapa pertanyaan dari Pak Mario. Pak Chandra dulu ya, benar Pak Chandra, Pak Mario. Penahanan pertama itu 20 hari, Mas, ya. 20 hari mulai hari ini, karena kemarin ditangkap, hari ini mulai dihitung penahanan sampai 13 Februari. Kemudian ini kan pasalnya dituduhkan gratifikasi. Gratifikasi utama PN-nya adalah yang terdulu, ya, mantan gubernur. Ini paling tidak orang yang ikut membantu sebagai pengepul, ya. Masalah pasalnya nanti biasanya bisa berkembang. Apakah nanti dari temuan-temuan penyidik setelah adanya yang bersangkutan ditahan, dilakukan upaya paksa yang lain, baik tracing dari rekening, akan bisa ketahuan dia mendapatkan dari siapa, kemana larinya. Tentunya akan masih bisa berkembang. Kemudian Pak Mario, ini hampir sama 3 orang penanya masalah pada saat dia masa DPO-nya itu kemana. Memang beberapa waktu yang lalu kami walaupun tidak secara khusus ya, tapi selalu mempertanyakan perkembangan-perkembangan. Saya dengar DPO ini sudah hampir 1 tahun yang lalu sudah mulai muncul, ya, mulai muncul keberadaannya, dan keberadaannya tidak di luar negeri. Kenapa saya tidak pernah mengatakan, oh DPO ini ada di sini? Kalau kita bilang DPO ini ada di sini, berarti kita memberitahu kepada yang bersangkutan untuk pindah tempat, ya. Sehingga kita tidak mengatakan, kita hanya diam. Bahkan kadang-kadang rekan-rekan bilang, kok nggak nyari, kok nggak bergerak. Ya. Saya katakan kalau DPO dikasih tahu, oh ya kami sudah tahu, oh dia ada di pulau ini, ya sama aja, kamu pindah tempat dong, kan seperti itu. Dan ya bersyukur karena secara infrastruktur Polri itu ada dari tingkat Mabes pusat sampai tingkat desa, ya. Sehingga keberadaan DPO-DPO yang kita sudah sebar kemana-mana itu ada informasi. Dan alhamdulillah pada hari ini DPO ini dengan bantuan masyarakat, informasi awal dan bantuan kepolisian bisa ditangkap. Keterlibatan orang lain ini belum secara jelas, kita nanti akan tanya kepada yang bersangkutan. Memang kalau ada orang yang secara spesifik menyembunyikan, ya itu bisa kena pasal. Ya. Rekan-rekan pernah dengar pasal terhadap yang menyembunyikan siapa kemarin tuh? Nur Hadi, ya, yang memberikan fasilitas menyewakan apartemen atau rumah, terus kemudian memberikan bantuan kendaraan dan lain-lain. Itu oleh KPK telah dilakukan penindakan. Kemudian masalah ada keterlibatan orang lain yang dianggap tadi nggak mampu mempunyai spesifikasi mengadakan event, ya. Saya dulu pernah dengar, tapi paling tidak kalau hanya dengar, kami juga tidak akan langsung berani bertindak. Nanti akan kita gali kembali, ya. Kemudian apakah ada tambahan-tambahan informasi setelah adanya depo ini terungkap? Apakah rangkaian dari jalan ceritanya akan lebih jelas? Nanti kita lihat, kita akan ukur. Kalau memang ada ketercukupan alat bukti, baik saksi, keterangan, surat dan lain-lain, apabila ternyata penyelenggaraan event ini hanya sebagai sebuah cara untuk melakukan korupsi, tentunya kita akan tindak. Nah, kemudian menyangkut dana otsus Aceh, ya, kembali nanti pada saat ini ekspos di tingkat kami pada saat mencari DPO. Saya belum secara gamblang perkara apa saja, karena gratifikasi itu masih secara umum, ya. Kalau gratifikasi nanti sudah diteliti satu persatu, barangkali pemberian ini terkait dengan proyek apa. Biasanya kalau OTT tidak akan cukup waktu kalau akan dikupas satu-satu. Dan akhirnya KPK seolah-olah mencicil perkara. Ya.
Karena kebutuhan waktu untuk penahanan setelah pasca OTT itu dalam waktu yang 60 hari harus segera selesai. Nah, keterkaitan dengan kapal ini, pengadaan kapal, 2 kapal ya, informasinya di kami juga masih ada lidiknya tersendiri, ya, bukan bersama-sama. Nanti kita lihat apakah masa gubernur siapa, PPK-nya siapa, dan ini masih lidik. Ya, masih lidik. Masih lidik berarti saya tidak boleh banyak bicara ini Pak Mario. Ya. Kemudian yang buron tadi udah hampir sama, mbaknya juga sama. Ya, kalau nanti memang ada ditemukan pihak-pihak lain yang terlibat secara aktif, ya, secara aktif dalam yang bersangkutan bersembunyi, yang bersangkutan lari dari satu tempat ke tempat lain, ya, ataukah memberikan berbagai macam fasilitas sehingga yang bersangkutan bisa nyaman, ya, dari kejaran aparat penegak hukum, tentunya kita akan melakukan tindakan. Nah, masalah tracing itu sudah sewajarnya, semestinya kita lakukan tracing. Kembali nanti akan kita lihat apakah, saya rasa kalau masih 4-5 tahun yang lalu belum terlambat, kita koordinasi dengan PPATK untuk bisa dibuka. Ya biasanya kalau namanya pungutan-pungutan ini adalah cash and carry. Bisa dilihat dari kasus Probolinggo, kemudian kasus bukan yang Medan, ya, itu tarikan tunai paling banyak, tarikan tunai. Nah, kemudian kalau masalah TPPU, memang saya sepakat dengan Pak Sabil, rejimnya TPPU ini bukan hanya tersangka saja yang harus kita tindak, tapi pihak-pihak lain yang secara aktif maupun pasif yang ikut dalam upaya-upaya penyamaran, penyembunyian, pengalihan, ya, seolah-olah barang itu dari haram menjadi halal. Nah, tentunya ini memerlukan pendalaman, ya Pak Sabil, ya, pendalaman. Apakah nanti kalau misalnya yang bersangkutan ketika mendapatkan uang ini dititipkan di siapa, saya juga belum tahu persis nanti apakah yang kemarin 32 itu sudah betul-betul terdetek, terlacak. Ibarat kata menerima 32, keluarnya berapa, yang disita berapa. Ini kasus lama, ya, kasus-kasus cuci gudang. Ya mudah-mudahan besok setidak-tidaknya ketika kita bisa menemukan kerugian atau uang yang beredar yang dinikmati oleh para aparat yang menyalahgunakan kewenangannya itu, kalau mencuri 5 ya kita bisa mengambil 5. Itu upayanya. Jadi aset recovery bisa 100%. Saya rasa pertanyaannya sudah terjawab semua, ya. Ya nanti kalau ada putaran kedua. Boleh mungkin Pak Yohanes bisa menambahkan? Jadi gini, kalau buron itu tergantung nasibnya, ya, nasibnya dia. Kemarin Paulus Thanos itu nasibnya sudah bisa diketahui, tetapi memang ada beberapa kendala yang bersangkutan ternyata proses penerbitan red notice itu terlambat. Ya kami tidak bisa menyalahkan siapa karena administrasi permohonan untuk red notice itu melalui Interpol Indonesia. Interpol Indonesia dikirim ke Interpol di Lyon. Di Lyon baru terbit, disebar ke seluruh dunia yang ada Interpolnya. Kalau pada saat itu sudah yang bersangkutan betul-betul red notice-nya sudah ada, sudah bisa tertangkap di Thailand, ya itu. Ya ini namanya liku-liku penegakan hukum yang dikiranya kita mudah ternyata hanya karena satu lembar surat. Karena apa? Selayaknya pada saat itu pengajuan DPO itu red notice sudah lebih dari 5 tahun. Nah, ternyata setelah dicek di Interpol belum terbit. Nah, kita nggak tahu apa sebabnya. Apakah karena ada kesalahan upload dan lain-lain, kita tidak tahu. Ya. Tapi itu semua kemarin sudah kita perbaiki semua. Mudah-mudahan
yang sudah diissued sebagai DPO akan secara otomatis nanti pada waktunya menjadi akan terbit red notice secara internasional dari Interpol Lyon. Mungkin itu ya Pak. Sudah? Kalau ada yang lain mungkin Putra. Ya, silakan Pak. Ini saja. Pimpinan. Kalau tadi yang dipermasalahkan ya bahwa yang bersangkutan itu sudah 4 tahun melarikan diri. Nah, ada enggak hal-hal yang lain yang bisa diberikan sama dia atau dikenakan sanksi sama dia? Dalam proses penyidikan tetap akan lakukan pemeriksaan, tapi pada saat penuntutan nantinya akan dipertimbangkan itu hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Nah, ini menjadi hal-hal yang memberatkan karena yang bersangkutan mempersulit proses persidangan dengan melarikan diri, sehingga ditetapkan jadi DPO. Saya kira itu saja penambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Deputi. Saya kira cukup ya untuk perkara ini ya. Oke, nanti kita tutup dulu. Nanti silakan kalau ada yang ingin tanyakan lebih lanjut. Baik, saya kira kita cukupkan untuk konferensi pers kita malam hari ini. Terima kasih untuk perhatian rekan-rekan. Dan sekali lagi kami ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kami kepada jajaran Polda Nanggro Aceh Darussalam atas sinergi dan kerjasamanya dalam penangkapan DPO KPK ini. Yang kedua, kami juga ingin sampaikan bahwa penangkapan salah satu DPO KPK ini menjadi bukti nyata komitmen dan keseriusan KPK untuk menuntaskan setiap perkara yang menjadi prioritas KPK. Dan dalam kesempatan ini kami juga ingin mengingatkan kepada para DPO agar kooperatif dan patuh agar proses penegakan hukum dapat segera dilakukan dan dapat memberikan kepastian bagi para pihak terkait. Kami cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.